I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Bust up, how did I make you mine? Say a minute. Sebelumnya aku mau ngasih tahu ke teman-teman, jadi di sini ada platform yang namanya Ayo CPNS dan Jadi CPNS. Keduanya adalah tempat bimbel online ataupun media belajar bagi teman-teman yang mau daftar tes CPNS. Jadi di sini teman-teman juga bisa pakai yang gratis kalau misalnya mau lihat-lihat dulu, tapi kalau misalnya tertarik, teman-teman juga bisa untuk daftar ke premium atau platinum di Ayo CPNS dan atau di upgrade yang jadi CPNS-nya juga. Nah, sebelumnya aku udah buat tutorial di Ayo CPNS, tapi yang sebelumnya itu ada sistem yang diperbarui, jadi aku juga buat tutorial yang barunya teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman mau daftar di Jadi CPNS, teman-teman bisa lihat di video aku sebelumnya ya, karena di video sebelumnya aku sudah buat tutorialnya. Untuk teman-teman yang mau melihat tampilannya seperti apa, langsung aja klik link yang ada di kolom deskripsi video ini ya. Setelah teman-teman klik link yang ada di kolom deskripsi, teman-teman akan melihat tampilan seperti ini. Teman-teman isi aja nama, nomor telepon atau WhatsApp-nya, kemudian alamat email, ulangi lagi, kemudian password, dan ulangi lagi. Dan di sini ada kode referralnya. Di sebelah kanan ini aku sambung karena nggak muat ya teman-teman. Jadi di sini ada kode referral Agustina. Itu gunanya kalau misalnya teman-teman mau upgrade, teman-teman bisa mendapatkan potongan yang 25.000 ataupun yang 50.000. Kemudian teman-teman bisa klik daftar. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Teman-teman masukin aja alamat email yang sudah didaftarkan tadi, kemudian passwordnya, dan klik login. Setelah login, maka tampilannya akan seperti ini. Ada 5 paket yang tersedia untuk paket SKD, kemudian yang tryout SKB itu ada 124. Jadi teman-teman bisa langsung klik aja yang di atas ini. Nah, setelah diklik maka akan muncul beli paket SKD yang gratis. Jadi paket gratis itu yang di checklist warna hijau ini adalah teman-teman bisa mendapatkan akses tryout gratis sistem chat, kemudian grafik hasil tryout. Nah, teman-teman nggak bisa mendapatkan materi SKD terupdate, kemudian tryout premium SKD sistem chat, sampai ke ekstra tryout platinum dengan pembahasan video, karena ini masih yang paket gratis. Tapi kalau misalnya teman-teman mau upgrade ke paket premium ataupun platinum, teman-teman bisa scroll aja ke bawah. Di bagian premium ini, teman-teman bisa mendapatkan beberapa kelebihan. Jadi yang pertama yaitu teman-teman mendapatkan materi SKD yang terupdate, kemudian tryout premium SKD dengan sistem chat, kemudian ada pembahasan tryoutnya yang lengkap, kemudian analisa statistik dan hasil tryout, dan latihan soal SKD berupa TWK, TIU, dan TKP. Jadi harga normalnya itu adalah 124.000, tapi kalau misalnya kalian menggunakan kode referral Agustina dan di sini sudah ada tulisan kode berhasil digunakan, itu artinya teman-teman bisa mendapatkan potongan sebesar 25.000. Jadi teman-teman cukup membayar 99.000 aja. Kemudian klik beli sekarang. Berikutnya ini adalah paket platinum. Jadi kelebihannya bedanya dengan premium itu di sini ada tambahan ekstra tryout platinum dengan pembahasan video. Jadi setiap tryout ini ada pembahasannya dalam bentuk video teman-teman, yang pasti akan lebih menarik dan mudah dipahami oleh teman-teman. Jadi harga normalnya itu adalah 299.000. Teman-teman bisa pakai kode referral Agustina supaya teman-teman bisa mendapatkan potongan 50.000. Jadi cukup membayar 249.000 aja. Itu dia cara untuk mendaftar di Ayo CPNS. Kalau misalnya teman-teman mau daftar di Jadi CPNS atau penasaran juga di Jadi CPNS, teman-teman bisa lihat video aku sebelumnya ya. Di situ aku udah buat cara mendaftar Jadi CPNS. Nah, sebelumnya aku mau sekedar curhat sih teman-teman. Kalau aku di tahun lalu itu, pada saat aku mau belajar soal-soal CPNS, udah beli buku nih, sampai 2 loh aku beli bukunya. Tapi itu nggak update teman-teman. Terus aku juga udah lihat di YouTube juga dulu masih terbatas. Kalau sekarang kan udah sangat banyak ya orang menjadi YouTuber CPNS, dan itu sangat membantu teman-teman lain yang udah daftar CPNS dan lulus sampai sekarang. Jadi mungkin gara-gara sangat terbatasnya itu, jadi diciptakanlah ini media ini. Jadi beruntunglah teman-teman yang bisa menonton video ini, karena kalian sudah mendapatkan pencerahan gitu ya. Tinggal kaliannya aja niat, mau usaha, mau berjuang atau enggak.
Jadi ya aku saranin untuk daftar aja teman-teman. Apa salahnya kan investasi sedikit untuk cita-cita yang besar, oke? Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube aku, Agustinari Desi Marmata. Di video kali ini kita akan belajar tentang penalaran logis. Teman-teman udah tahu belum apa sih penalaran logis itu? Jadi dalam tes penalaran logis ini, teman-teman disuruh mencari kesimpulan dari beberapa pernyataan yang tersedia pada soal. Gitu teman-teman. Tapi sebelum lanjut ke penjelasannya, aku mau ngasih tahu dulu nih 3 aturan umum yang terdapat dalam pernyataan atau premis. Jadi kalau disebut premis itu artinya pernyataan ya teman-teman. Nah, di sini ada premis umum. Premis umum itu adalah premis yang mengandung kuantor universal dan ditandai dengan kata semua. Jadi kalau misalnya ada premis atau pernyataan yang kata depannya ada kata semua, berarti dia termasuk ke dalam premis umum ya teman-teman. Nah, yang kedua, premis partikular. Nah, premis partikular ini adalah premis yang mengandung kuantor eksistensial dan ditandai dengan kata beberapa, ada, sebagian, ataupun sementara. Jadi kalau ada kalimat atau pernyataan yang kata depannya ada kata beberapa, ada, sebagian, ataupun sementara, dia termasuk ke dalam premis partikular. Yang ketiga, di sini ada premis negatif. Premis yang ditandai dengan kalimat negatif, yaitu terdapat kata tidak, teman-teman. Jadi kalau ada kalimat atau pernyataan yang ada kata tidaknya, itu termasuk ke dalam premis negatif. Nah, di sini juga ada 3 hukum penarikan kesimpulan. Hukum yang pertama, jika semua premis umum, maka kesimpulan harus umum. Tadi apa coba kalau misalnya premis umum? Nah, premis umum itu kan ditandai dengan kata semua. Contoh yang pertama, premis 1 di sini, semua binatang membutuhkan oksigen. Contoh premis keduanya, semua binatang membutuhkan air. Nah, ini kan sama-sama premis umum nih teman-teman, ada kata semua. Jadi kesimpulannya juga harus ada kata semua. Itu adalah hukum penarikan kesimpulan yang pertama. Dan di belakangnya jangan lupa dimasukkan kata oksigen dan air karena dia sama-sama membutuhkan gitu. Jadi kesimpulannya, masukkan kata semua binatang membutuhkan oksigen dan air gitu ya teman-teman. Mudah kan sampai di sini? Nah, untuk hukum penarikan kesimpulan yang kedua, di sini ya teman-teman, jika salah satu premisnya partikular, maka kesimpulannya wajib partikular juga. Partikular itu yang gimana sih kak? Nah, partikular itu sama seperti yang kita bilang tadi ya teman-teman. Harus ada kata beberapa, ada, sebagian, ataupun sementara. Jadi misalnya kan premis pertama ini ada kata semua nih. Semua itu kan termasuk ke premis umum. Jadi misalnya semua pelamar CPNS menyertakan fotokopi ijazah yang dilegalisir. Untuk premis keduanya di sini ada kata sebagian itu termasuk premis partikular ya teman-teman. Sebagian pelamar CPNS menyertakan SKCK asli. Nah, kalau salah satunya premis partikular atau ada kata sebagian, beberapa, ada ataupun sementara, maka kesimpulannya juga harus partikular atau ada kata sebagian juga. Ini udah pasti ya teman-teman, ini kunci utamanya. Selanjutnya teman-teman harus menyatukan dari akhir pernyataan tersebut. Misalnya kan di sini ada kata fotokopi ijazah yang dilegalisir. Nah, dari premis kedua ada kata SKCK asli. Jadi ini disatukan di dalam kesimpulan, yaitu sebagian pelamar CPNS menyertakan fotokopi ijazah yang dilegalisir dan SKCK asli. Sampai di sini paham kan teman-teman? Nah, untuk hukum penarikan kesimpulan yang ketiga, jika salah satu premisnya negatif, maka kesimpulannya juga harus negatif. Di contoh yang pertama ini, semua kementerian membuka lowongan CPNS. Nah, kalau ada kata semua tadi termasuk ke premis mana, teman-teman? Iya, benar, termasuk ke dalam premis umum. Nah, yang kedua ini, sebagian. Sebagian ini termasuk ke premis mana nih, teman-teman? Betul sekali, dia termasuk ke dalam premis partikular. Tapi karena di sini ada kata tidak, dia juga termasuk ke dalam premis yang negatif. Tadi kan di sini jika salah satu premis negatif, maka kesimpulan juga harus negatif. Jadi kesimpulannya itu harus ada kata negatifnya, teman-teman. Kalau ada kata semua dengan sebagian, itu termasuk ke dalam hukum yang kedua. Berarti kesimpulannya harus ada kata sebagian juga.
Nah, jangan lupa kalau misalnya ada kata negatif di salah satu premisnya, maka kesimpulannya juga harus ada kata negatif. Jadi kesimpulannya adalah sebagian kementerian yang membuka lowongan CPNS tidak mewajibkan denda bagi peserta yang mengundurkan diri gitu, teman-teman. Sampai di sini paham kan, teman-teman? Kalau misalnya teman-teman mendapatkan tes yang seperti ini, berarti teman-teman itu beruntung karena ini adalah dasar dari penalaran logis. Contohnya seperti silogisme ini ya, teman-teman. Di premis pertama ini kan ada jika P maka Q. Kemudian premis keduanya adalah jika Q maka R. Nah, kalau kayak gini gampang nih teman-teman. Kesimpulannya tinggal dieliminasi Q-nya karena kan di atas ada, di bawah juga ada. Jadi kesimpulannya adalah jika P maka R. Contohnya seperti ini teman-teman. Premis 1, jika telah menempuh pendidikan profesi guru, maka berhak mendapatkan gelar GR. Kita anggap pendidikan profesi guru itu adalah P. Kita anggap mendapatkan gelar GR itu adalah Q. Nah, di premis kedua ini kan diulang lagi nih teman-teman. Jika mendapatkan gelar GR, jadi kan kita ulang lagi. Jadi kita tulis di sini Q. Maka berhak mendaftarkan tes CPNS tenaga pendidik. Ini kan kalimat baru, kita anggap sebagai R. Kesimpulannya gampang teman-teman, tinggal dicoret aja yang mendapat gelar GR-nya. Langsung kita turunkan yang P-nya dan R-nya. P-nya itu apa tadi? Jika telah menempuh pendidikan profesi guru, maka berhak mendaftar tes CPNS tenaga pendidik. Nah, jadi mudah kan teman-teman? Nah, kalau yang selanjutnya ini adalah tentang inverse, converse, dan kontraposisi. Kalau misalnya teman-teman ada soal tes CPNS yang seperti ini, teman-teman harus menghafal tentang ketiga rumus ini. Jadi misalnya diketahui jika hujan turun maka kekeringan berakhir. Misalnya kan diketahui jika P maka Q. Maka dari converse ini, dari rumus converse ini, converse-nya itu adalah kebalikannya teman-teman, yaitu jika Q maka P. Jadi Q-nya apa tadi teman-teman? Kita anggap kan ini P, ini Q. Q-nya itu adalah kekeringan berakhir. Maka converse-nya adalah jika kekeringan berakhir maka hujan turun. Jadi jika Q maka P gitu teman-teman. Kalau yang inverse ini teman-teman, ingkaran P, jika ingkaran P maka ingkaran Q. Jadi jawabannya adalah dia tetap seperti ini bentuknya, tapi di ingkaran gitu teman-teman. Jadi dari kalimat ini jika hujan turun berarti jika hujan tidak turun maka kekeringan tidak berakhir. Ingkaran itu tidak ya teman-teman, ada kata tidaknya. Jadi mudah kalau inverse itu tetap P-nya di depan, Q-nya di belakang, tapi ditambah dengan ingkaran gitu teman-teman. Nah, kalau kontraposisi, dia dibalik dan ditambah ingkaran. Seperti ini. Jadi kalau misalnya dari kalimat ini, jika hujan turun, maka kekeringan berakhir. Kita balik aja, tapi harus ditambah dengan ingkaran. Tadi kan jika Q maka P, tapi harus ada ingkarannya. Q-nya apa? Kekeringan berakhir. Di kontraposisinya, kekeringan tidak berakhir, maka hujan tidak turun. Seperti itu teman-teman. Mudah kan kalau di sini? Tapi kalau di soal tes CPNS yang aslinya, kadang-kadang lebih sulit daripada ini teman-teman. Bisa ada 3 pernyataan, bahkan sampai 5 pernyataan gitu. Nah, mana tahu aja kalian bisa mendapatkan soal seperti ini, seperti inverse, converse, dan kontraposisi. Jadi teman-teman harus menghafal ketiga rumus ini ya. Oke, langsung aja kita ke contoh soalnya. Contoh soal nomor 1, di sini terdapat 2 premis. Yang pertama adalah premis umum atau ditandai dengan kata semua. Premis yang kedua adalah premis partikular ditandai dengan kata sebagian. Nah, langsung aja kita ingat ketiga hukum penarikan kesimpulan yang tadi teman-teman. Dia termasuk ke dalam penarikan kesimpulan yang kedua, yaitu jika salah satunya adalah terdapat premis yang partikular, maka kesimpulannya juga harus partikular. Jadi kalau misalnya ada kata sebagian, maka kesimpulannya juga harus ada kata sebagian teman-teman. Nah, yang tidak ada kata sebagian langsung kita coret ya di sini. Ada A, D, dan E. Yang ada kata sebagian itu antara B atau C. Setelah itu langsung aja kita baca ke premisnya. Premis yang pertama, semua ponsel ada fasilitas SMS. Premis yang kedua, sebagian ponsel ada fasilitas internet. Jadi, jangan lupa disatukan ujung kalimatnya teman-teman, yaitu SMS dan internet. Nah, untuk yang B, sebagian ponsel ada fasilitas SMS dan internet.
Nah, jadi ini jawaban yang tepat ya teman-teman. Contoh soal nomor 2. Di sini ada 3 premis ya teman-teman. Jadi yang pertama adalah rusa bertanduk indah. Yang kedua, kambing adalah binatang bertanduk. Yang ketiga, kerbau mempunyai ekor dan tanduk. Nah, kesimpulan atau hubungan yang tepat untuk mewakili ketiga pernyataan tersebut adalah, kita lihat ya, rusa sama dengan kambing. Ini kan nggak mewakili ketiga premis ya teman-teman, karena dia nggak membahas tentang kerbau. Jadi salah jawabannya. Nah, yang kedua, rusa, kambing, dan kerbau adalah binatang bertanduk. Kita save dulu ya teman-teman, mana tahu ada yang lebih tepat dari sini. Kita save dulu. Terus yang C, rusa tidak berekor. Nah, ini nggak mewakili nih teman-teman, otomatis salah nih. Karena dia hanya membahas tentang rusa aja. Yang D, kambing bertanduk tidak berekor. Nah, ini juga salah karena dia hanya membahas kambing aja. Kalau yang E, kerbau bertanduk indah, ini juga salah karena dia membahas kerbau saja. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Rusa, kambing, dan kerbau adalah binatang bertanduk gitu teman-teman. Walaupun di sini kerbau membahas tentang ekor juga, tapi kan di sini ada kata tanduknya juga. Gitu. Jadi jawaban yang tepat adalah B ya. Contoh soal nomor 3. Jadi di sini ada 3 pernyataan ya teman-teman. Yang pertama adalah Susi selalu libur di hari Senin. Yang kedua, ia menggantikan jadwal rekan kerjanya di hari Minggu. Yang ketiga, Santi adalah rekan kerja Susi yang minta digantikan jadwalnya di hari Minggu ini. Nah, kesimpulan yang tepat untuk mewakili ketiga pernyataan tersebut adalah yang A. Kita lihat dulu yang A ya teman-teman. Susi lembur di hari Senin. Ini udah pasti salah nih karena dia di premis 1 udah disebutkan bahwa Susi selalu libur di hari Senin. Nah, yang B, Susi tidak libur sama sekali minggu depan. Ini juga salah nih teman-teman. Kenapa? Karena di minggu depan di hari Seninnya kan dia pasti libur. Di sini kan selalu katanya, selalu libur di hari Senin. Yang C, Susi libur di hari Senin minggu depan. Ini benar nih teman-teman, karena dia kan selalu libur di hari Senin. Apapun kejadiannya dia akan libur di hari Senin gitu. Yang bagian D, Santi tidak libur sama sekali. Ini salah ya teman-teman, karena kan Santi itu minta digantikan jadwalnya dengan Susi pada hari Minggu. Berarti kan dia libur di hari Minggu. Ini salah ya berarti. Nah, yang bagian E, Susi dan Santi tidak libur sama sekali. Ini salah nih teman-teman, karena kan si Susi libur di hari Senin, sementara si Santi itu libur di hari Minggu dan digantikan oleh si Susi. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Contoh soal nomor 4. Semua murid yang mengikuti ujian tidak menggunakan kalkulator. Ini adalah premis umum ya teman-teman. Kemudian premis keduanya adalah sebagian murid yang mengikuti ujian mengenakan jam tangan. Kalau lihat soal seperti ini, kita harus mengingat tentang hukum penarikan kesimpulan yang kedua, yaitu jika salah satunya adalah premis partikular, maka kesimpulannya juga harus berbentuk partikular juga. Nah, gimana di sini yang partikular? Yaitu yang ada kata sebagian. Tapi kadang-kadang teman-teman di tes CPNS penalaran analogis ini, kadang-kadang ada kata sebagian tapi di belakangnya itu disalahin. Makanya kita harus cek dari A sampai E gitu teman-teman. Kalau dilihat dari sini pasti jawabannya A, tapi kita harus cek lagi nih teman-teman biar lebih tepat ya jawabannya. Nah, langsung aja kita ke soalnya. Semua murid yang mengikuti ujian tidak menggunakan kalkulator. Kita bisa menggunakan diagram lingkaran, yaitu ini ya teman-teman, semua murid. Ini murid yang mengikuti ujian. Tidak menggunakan kalkulator. Tidak menggunakan kalkulatornya ini lebih besar lingkarannya, karena semua murid itu kan pasti kan di dalam tidak menggunakan kalkulator ini. Jadi kita buat tidak menggunakan kalkulator ini lebih besar daripada murid ujiannya. Kemudian, sebagian murid yang mengikuti ujian mengenakan jam tangan. Sebagian, jadi kita harus buat seperti ini. Kenapa seperti ini? Kenapa ini di luar? Karena kan sebagian teman-teman, bukan seluruhnya. Nah, kalau dilihat dari diagram lingkaran ini, maka yang saling beririsan itu adalah yang ini teman-teman. Yang ini ya. Ini apa artinya teman-teman? Ini artinya, ini kan tadi mengenakan jam tangan. Jadi yang kuning ini artinya bahwa sebagian murid yang mengikuti ujian,
tidak menggunakan kalkulator, dan mengenakan jam tangan. Gitu teman-teman. Nah, yang cocok itu adalah A. Nah, untuk soal nomor 5 ini adalah PR untuk kalian yang nonton video kali ini. Kalau misalnya kalian tahu jawabannya, langsung isi di kolom komentar ya. Aku tunggu jawabannya. Oke?